Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi khalaqa az-zawjaini dzakara wal unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, ada banyak hadis yang tampil dalam bentuk sinyalemen beliau tentang apa yang akan terjadi dan dialami oleh umatnya kelak di kemudian hari. Tentu saja sinyalemen Rasulullah SAW ini pasti akan terjadi, karena dalam urusan agama beliau tidak pernah menyatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Salah satu sinyalemen beliau yang boleh jadi bisa membuat kita kecut ya, bahkan ngeri ya, ketika beliau menyatakan yusaku an tatada'al umam alaikum kama tatada'al akalatu ila kis'atiha. Saya khawatir umatku kelak di kemudian hari keberadaan mereka itu tidak lebih dari hidangan, makanan yang sudah terhidang yang sedang diperebutkan oleh orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Bagaimana tidak mengerikan sinyalemen Rasulullah SAW ini. Bayangkan saja umat Islam itu enggak lebih dari makanan yang sedang diperebutkan oleh orang-orang yang rakus dan lapar. Para sahabat yang mendengar ini lalu mereka serentak bertanya pada Rasulullah SAW, apakah nasib umat Islam seburuk itu Rasul? Karena umat Islam itu jumlahnya cuma sedikit, sehingga mereka menjadi bulan-bulanan orang-orang yang rakus dan lapar itu. Aw min qillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Tentu saja para sahabat semakin terkejut Pak, ketika Rasul mengatakan la, tidak. Bal antum yauma idzin kasir. Bahkan sebenarnya umat Islam pada waktu itu sangat banyak. Justru karena dia sangat banyak, maka dia diperebutkan. Nah, seperti sekarang juga kita mulai merasakan menjelang April ini ya. Nah, itu sudah mulai terasa itu ya. Bahkan dari beberapa bulan yang lalu. Sudah mulai terasa umat Islam seperti dimanjakan, seperti diperhatikan. Kita lihat mereka yang sangat berambisi untuk meraih kekuasaan itu begitu sibuknya keluar masuk pesantren. Padahal bagi mereka yang sudah menjabat, kita kan tahu selama 5 tahun kapan pernah masuk pesantren. Kapan memperhatikan umat Islam. Kapan memperhatikan ulama. Sekarang ulama sakit saja berebutan untuk ditengok. Jadi saya pesan kepada para ustadz, para ulama, kalau mau sakit sekaranglah Pak. Sekaranglah saat yang paling tepat untuk sakit Pak. Sampai bulan April. Ya.
Kalau mau sakit sekarang-sekarang lah. Kalau mau memperingati hari ulang tahun Ormas misalnya, walaupun ulang tahunnya nanti di bulan Juli, sebaiknya sekarang aja. Karena Ormas sekecil apapun insya Allah akan didatangi gitu. Akan di ini. Jadi memang kita melihat sinyalemen Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terasa Pak di negeri ini Pak. Karena memang jumlah umat Islam itu mayoritas. Siapa yang mau meraih kemenangan duniawi, entah itu dia berdagang, ya kan? Nah, dia harus bisa memikat hati umat Islam. Kalau perlu tempelkan itu logo halal, 100% halal. Entah dari mana nanti logo itu bisa diperoleh, gitu kan? Pokoknya tempelkan itu. Untuk bisa juga membuat umat Islam tidak ragu membeli produk yang bersangkutan. Semua pasti umat Islam itu, tapi yang sayangnya ya seperti yang disenyalemen Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, umat itu banyak tapi seperti makanan yang sedang diperebutkan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa umat Islam bernasib seburuk itu gitu. Karena kata Rasulullah SAW, umat dan pemimpinnya, pemimpin umatnya, mereka semua sudah kena penyakit. Nah, terutama tentu yang seharusnya memimpin umat. Itu mereka sudah menderita penyakit. Apa gerangan penyakit mereka Rasulullah? Al-wahn, kata Rasul. Nah, al-wahn itu penyakit sejenis apa Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia. Dan sangat takut dengan kematian. Sekarang kita betul-betul merasakan sinyalemen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti disampaikan juga dalam hadis itu, umat Islam yang banyak itu kata Rasulullah SAW tidak ubahnya buih di lautan, usaun kagusa isel. Kita semua maklum yang namanya buih di lautan itu jumlahnya banyak. Tapi enggak tentu arahnya mau kemana. Tergantung ombak yang membawa, yang menghempaskannya, atau tergantung angin yang menghembusnya. Maka kita lihat sekarang juga umat Islam terpecah Pak. Terombang ambing gitu. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke satu, ada yang kedua. Ya. Terombang ambing, nggak jelas mereka harus kemana gitu. Tergantung ombak, nah itu kata Rasul. Tergantung fulus. Nah. Nanti kita lihat lagi, gitu. Tergantung siapa yang memberi fulus. Gitu. Nah, kenapa itu sampai terjadi? Tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, karena sudah menderita penyakit hubbud dunia. Nah, kalau orang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan, ini sudah ada masalah dalam keimanan. Karena standar keimanan yang paling mendasar yang harus dibuktikan oleh setiap orang mukmin, cinta dia kepada Allah dan Rasulnya harus bisa mengalahkan cinta dia pada dunia dan segala isinya. Lalu bagaimana kita harus mengatasi ini semua, Pak? Bagaimana supaya umat Islam itu betul-betul bisa bersatu sehingga mereka tidak terombang-ambing.
dalam ketidakjelasan tujuan kemana gitu. Lalu kemudian akhirnya berujung dengan penyesalan. Ya Allah, nah jadi milih si iya. Ternyata dulu seperti mencintai umat Islam. Dulu seperti memperhatikan umat Islam. Malah para ulamanya saja dikriminalisasikan. Malah ormas Islam saja dibubarkan. Sementara aliran-aliran sesat semakin tumbuh subur. Ini bagaimana supaya umat Islam tidak harus mengulang-ulang kesalahan. Bagaimana kita umat Islam itu bersatu sehingga tahu kemana arah tujuan dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalan itu. Sudah Allah berikan petunjuk kepada kita. Bisa kita baca di Quran surah Al-Imran ayat 103. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ada dua asas utama yang harus dimiliki, diperjuangkan oleh umat Islam untuk kita bisa membangun persatuan umat ini. Persatuan yang dikehendaki adalah kal jasadil wahid, kata Rasulullah, sehingga sampai umat Islam itu seperti satu tubuh. Satu tubuh, enggak terpisah antara anggota tubuh yang satu dengan yang lain. Dia berada dalam satu tubuh. Sebagian merasakan kenikmatan, seluruh tubuh merasakan kenikmatannya. Sebagian merasa sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakitnya. Satu kesatuan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah menghendaki umat Islam itu ada dalam satu saf yang rapat, yang lurus, ya, yang rapat, seperti suatu bangunan yang kokoh. Gitu. Bangunan ini baru bisa kokoh karena menyatu gitu. Antara unsur semen, air, besi itu menyatu gitu. Nah, umat Islam itu bisa saja terdiri dari bermacam-macam bangsa, golongan, warna kulit, status sosial, tidak ada masalah. Yang penting dia harus bisa menyatu. Lalu apa yang membuat mereka bisa bersatu? Nah, dua asas utamanya. Kalau kita lihat di Al-Imran 103 itu harus memiliki tujuan yang sama. Tujuannya itu adalah menggapai ridha Allah. Wa'tasimu bihablillah. Jadi tujuan utamanya dalam hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah. Dan itulah yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-An'am 162, yang boleh jadi ini mungkin menjadi pilihan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk doa iftitah sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi bukan hanya sholat, wa nusuki, seluruh ibadah saya. Bukan hanya ibadah dalam pengertian yang sempit, tapi wa mahyaya, seluruh hidup saya per detik. Yang saya ucapkan, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya perhatikan, yang saya pikirkan, yang saya perbuat per detik, semua tujuannya hanya untuk menggapai lillahi rabbil alamin, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mencapai tujuan itu saya rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, bahkan kalau perlu nyawa. Sebab janji kita adalah wa mamati. Kalau memang hanya dengan pengorbanan itu ridha Allah baru bisa dicapai. Harus jelas titik tujuannya.
Sulit umat Islam ini akan bisa disatukan kalau titik tujuan sudah berbeda. Yang satu lillahi rabbil alamin, masih alhamdulillah. Yang satu lagi lid dunia, yang satu lagi lil jabatan, yang satu lil duit. Sulit kita bisa bersatu. Dan untuk mencapai tujuan lillahi rabbil alamin ini kita harus berpegang pada tali yang sama, hablullah. Apa tali itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita punya pedoman untuk bisa mencapai ridha Allah yang Allah turunkan sebagai risalah kepada kita, sebagai din, sebagai agama. Yaitu yang diwariskan kemudian oleh Rasulullah SAW pada kita, yaitu dua pedoman itu, Al-Quran dan Sunnah. Jadi titik tujuannya harus sama, pedoman hidup kita pun harus sama, baru kita bisa bersatu. Sulit kita mau bersatu kalau titik tujuan sudah berbeda, cara untuk mencapai tujuan pun sudah berbeda. Saya ambil contoh seperti ini misalnya. Katakanlah kita sepakat, bagaimana kalau pekan depan nggak usah kuliah duha lah. Kita rekreasi saja. Siksa kali-kali malah rekreasi gitu. Insya Allah Masjid Istiqomah yang membiayai. Setuju? Setuju, pasti ada dibiayaan gitu Pirakun. Pasti setuju. Sampai di sini kita masih bersatu. Nah, mulai terjadi perpecahan ketika saya melemparkan pertanyaan ini. Kemana kita rekreasi? Sebagian mengusulkan Pangandaran. Sebagian lagi mengatakan Pangandaran itu terlalu jauh, Pak. Malah jadi habis waktu di perjalanan. Malah jadi capek, bukannya rekreasi. Karena itu saya mengusulkan yang dekat-dekat sajalah. Cipanas Garut. Lalu sebagian lagi mengatakan Cipanas Garut itu tempat kelahiran saya. Saya itu lahir dan dibesarkan di Cipanas Garut. Jadi kalau kita pergi ke Cipanas Garut itu bukan rekreasi, balik kampung itu mas saya. Tidak setuju kata yang sebagian. Lalu ada yang mengusulkan sudahlah yang dekat saja Puncrut. Lalu kemudian akhirnya disepakatilah, apa kesepakatannya? Marilah kita hormati perbedaan di antara kita. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Nah, ini sering kali ini muncul ini ya, pernyataan ini ya. Saya nggak tahu itu pernyataan dari mana, Pak. Tapi karena bahasa Arab maka dikira hadis, Pak. Banyak kita umat Islam itu kalau mendengar sesuatu berbahasa Arab itu, kalau enggak Quran, hadis. Makanya dulu waktu si Kabayan ke Mekah, itu dia pergi ke Mekah, pulang, dia cerita sampai Indonesia itu. Kecil harapan kita katanya bisa masuk surga. Nah, kenapa Kabayan? Wah, kalah kita dengan orang-orang di Makkah. Emangnya kenapa? Orang di Makkah itu sepanjang hari baca Quran. Di toko baca Quran, di jalan baca Quran, terus baca Quran. Karena bahasa Arab dianggap kukabayan itu Quran. Saya nggak tahu ini ungkapan ini dari mana itu ya. Setahu saya bukan hadis. Perbedaan dari umatku adalah rahmat.
Yang kita rasakan perbedaan itu boro-boro rahmat. Maka marilah kita hormati perbedaan yang ada di antara kita. Kalau perbedaan itu hanya urusan-urusan yang furu'iyah, oke lah. Kita saling menghormati. Perbedaan yang prinsip, bagaimana rahmat itu? Perbedaan antara Islam misalnya dengan Ahmadiyah, dengan Syiah, dengan agama Syiah misalnya. Gimana itu rahmatnya, Pak? Kalau berbeda hanya urusan telunjuk waktu tahiyat, itu insyaallah lah. Nggak perlu kita perbedakan, nggak perlu kita persoalkan itu ya, perbedaan itu. Nah, dengan prinsip itu lalu kemudian marilah kita saling menghormati perbedaan di antara kita masing-masing. Silakan sekarang yang mau ke Pangandaran, yang mau ke Cipanas, Garut, Cipanas, yang mau ke Puncut, ke Puncut. Kita umat Islam yang tadinya Jamaah Istiqomah ini satu persatuan, sekarang sudah terbagi ke dalam 3 partai. Ada partai Pangandaran, ada partai Cipanas Garut, dan ada partai Puncut. Sepertinya kemudian kita nggak ada masalah, Pak. Ini partai Islam, ini partai Islam, itu juga partai Islam, malah itu lambangnya juga Ka'bah. Sambil umat kemudian bingung, kok ada partai Islam mendukung penista agama? Itu sudah kacau kita, Pak. Nah, kacau. Akhirnya kita yang tadinya bersatu sudah terbagi ke dalam 3 kelompok, 3 partai, Pak. Masing-masing Pangandaran ada pimpinannya sendiri-sendiri gitu. Punya lambang sendiri, lambang Pangandaran. Atau punya bendera Cipanas Garut. Lalu yang ke Puncut musyawarah lagi. Kita perginya hari apa? Ya hari Ahad lah. Saya terus terang hari Ahad nggak bisa. Kata yang sebagian keponakan saya mau menikah. Paling kalau mungkin kita Sabtu. Loh, kata yang sebagian lagi, saya justru Sabtu yang nggak bisa. Saya sudah ada agenda yang sudah sejak lama, sudah saya rencanakan hari Sabtu itu. Saya harus ke Jakarta. Ya kalau gitu begini saja. Yang mau ke Puncut kita bagi 2. Siapa yang mau ke Puncut hari Ahad, siapa yang mau hari Sabtu. Yang ke Puncut, partai Puncut terbagi 2 lagi partai gitu. Puncut Ahad dan Puncut Sabtu. Lalu yang hari Ahad itu musyawarah lagi, Pak. Kita perginya rencananya gimana? Pagi? Ya pagi lah, kalau bisa pada subuh. Loh, kata yang satu lagi, saya maaf saja kalau pada subuh saya nggak bisa, malah saya berharap agak siangan dikit lah. Sebab saya harus menghadiri tadi, ada keponakan yang mau menikah itu. Asal bisa ikut akadnya aja lah. Loh nggak bisa, kata yang sebagian lagi, kenapa saya ingin pada subuh? Saya berharap, ya nggak terlalu siang kita sudah ada di Bandung, karena saya juga punya acara. Kalau begitu begini sajalah. Yang hari Ahad, kita bagi lagi. Siapa yang mau pada subuh, siapa yang rada siangan. Nah, akhirnya partai Puncut Ahad pun terbagi Ahad pagi dan Ahad siang. Yang Ahad pagi musyawarah lagi. Pakai apa kita ke sananya?
Ya sebaiknya sudah saja kita nyewa satu mobil saja. Jadi terasa kan kebersamaannya itu gitu. Malah ada yang mengusulkan naik sepeda mendingan. Mumpung dekat kita naik sepeda sambil olahraga, kan kembalinya mah turun kan, jadi nggak perlu tenaga lagi di sana. Ya kalau gitu sudahlah kita bagi lagi. Yang ke Puncrut itu yang hari Ahad pagi kita bagi siapa yang mau pakai kendaraan, siapa yang mau pakai sepeda. Yang mau pakai sepeda coba kumpul di sini. Pas dilihat tinggal berdua. Itu orang teh yang kari duaan. Iya, terus tong jadi lah hari itu nggak jadi. Nggak jadi, Pak. Bagaimana mungkin bisa bersatu, titik tujuan sudah berbeda, cara untuk mencapai tujuan pun sudah berbeda. Nah, kita umat Islam itu saya perhatikan, mudah-mudahan saya nggak salah memperhatikan itu. Ada dalam kondisi seperti ini, Pak. Nggak jelas titik tujuannya mau kemana gitu. Terombang ambing saja, ada yang mau ke sini ikut ke sini, ada yang ke sana ikut ke sana. Karena dua yang menjadi syarat utama persatuan umat itu sudah kita tinggalkan. Nah, kita lihat di masjid ini masih Pak, masih terbentuk persatuan itu. Kenapa? Karena dua syarat itu benar-benar kita penuhi. Saya yakin Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian datang ke masjid ini satu tujuannya, ingin mencapai ridha Allah. Dan kita siap di masjid untuk diatur sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Itu yang menyatukan kita, Pak. Ya kan? Gak ada orang punya aturan sendiri untuk sholat. Maka dia akan mengikuti aturan sholat yang sudah memang baku ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka terbentuklah persatuan itu. Umat di masjid itu nggak pernah terpecah belah. Saya melihat persatuan umat Islam dalam sholat berjamaah di masjid ini sebenarnya miniatur dari kehidupan bermasyarakat bernegara yang harusnya kita wujudkan itu, dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Tapi karena kita ini sudah terlalu lama dicekoki, diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekularisme itu, sehingga akhirnya kita merasa urusan Islam itu hanya waktu sholat berjamaah di sini saja, sholat waktu sholat saja. Urusan kehidupan bermasyarakat bernegara nggak ada urusan dengan Islam, sehingga nggak tercapailah apa yang diinginkan oleh Islam. Bahwa hidup kita itu dimanapun dalam kondisi apapun yang kita perbuat harus dengan pola yang sama, prinsip yang sama, mencari ridha Allah itu tujuannya. Lalu kita mencapai itu dengan mengikuti aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di masjid ini betapa indahnya persatuan umat itu. Siapapun yang datang ke masjid paling duluan, dialah yang paling berhak menempati saf pertama. Ya kan? Nggak ada di masjid diatur-atur misalnya saf pertama khusus golongan tertentu gitu. Sehingga di absen di pintu masjid itu. Bapak golongan berapa? Kata pengurus masjid itu ya. Oh saya eselon 1. Oh silahkan di depan Pak. Maka disediakan khusus sajadah untuk eselon 1. Ada mereknya Pak. Saudara golongan berapa? Loh saya nggak ada golongan apa. Ya di belakang lah yang ngerti itu. Atau diatur misalnya di masjid itu berdasarkan kesukuan. Suku Sunda sebelah kanan, suku Jawa sebelah kiri. Yang bukan Sunda, bukan Jawa di tengah. Terus ini yang kulitnya agak hitam coba di luar. Atau malah yang putih yang di luar misalnya kan itu. Terus yang miskin-miskin coba di belakang. Nggak ada Pak. Sehingga di masjid ini bisa menyatu, bisa berbarengan, bisa berdampingan seorang gembel dengan seorang raja. Orang kaya dengan orang miskin, orang Sunda dengan orang Jawa.
Rahmatan lil alaminnya Islam itu di sini, Pak, ketika syariat Allah itu dilaksanakan. Jangan bermimpi bahwa rahmatan Islam itu bisa tercapai sementara kita meninggalkan ajaran Islam. Ini sekarang orang banyak yang fasih menyebut Islam rahmatan lil alamin, padahal dialah orang yang paling menolak syariat Islam itu ditegakkan. Bagaimana mungkin rahmatan Islam itu bisa terwujud dengan kita menolak syariat Islam itu sendiri? Indah itu ya di masjid itu ya persatuannya. Ya kalau memang kita melihat di masjid ada diatur-atur saf, oh itu di luar aturan Islam. Saya waktu mahasiswa dulu di Mesir, 6 tahun setengah saya berada di Mesir. Ketika itu Presiden Mesirnya Anwar Sadat. Jadi dia punya satu program itu, rencana lah. Dia ingin selama dia jadi presiden itu, semua masjid itu sempat dia kunjungi. Maka hari Jumat itu, dia dari masjid ke masjid. Beliau ini sangat dicintai betul oleh rakyatnya, Pak. Orangnya sederhana, betul-betul ya, betul-betul beliau ini mewakili umatnya yang memang menghendaki agar nafas Islam itu ada dalam kehidupan bernegara. Maka beliau perjuangkan itu. Walaupun akhirnya berujung beliau ditembak mati. Dan yang menembaknya adalah Jamaat Takfir wal Hijrah, kelompok orang-orang komunis berbaju Islam. Di kita kelompok ini sama ada, kelompok-kelompok komunis berbaju Islam seperti ini. Ya biarlah itu nanti kita bahas tersendiri. Itu beliau memang benar-benar ingin mencoba menjadi pemimpin mewakili rakyat yang dipimpinnya. Sebab nggak mungkin seorang pemimpin itu berbeda dengan keinginan rakyatnya. Rakyatnya ingin ke barat, dia malah ingin ke timur. Ini kan nggak nyambung, Pak. Maka nafas Islam itu pun mulai beliau wujudkan, Pak. Sehingga menjelang beliau ditembak itu, konsep syariat Islam itu sudah masuk ke DPR, Pak. Nah, kembali kepada masalah tadi, sholat Jumat beliau itu, karena saking dicintainya oleh rakyatnya itu, rakyatnya menunggu-nunggu beliau di mana itu. Mereka ingin berbondong-bondong sholat di tempat beliau melaksanakan sholat. Maka akhirnya sering dirahasiakan, Pak. Atau dirubah mendadak gitu ya, supaya jangan sampai umat jadi membludak di situ. Ya, tetap saja ada bocoran. Maka sebelum sampai ke masjid itu, orang semua pada menyalami beliau, memeluk beliau, beliau biarkan aja dirinya bebas saja dengan rakyatnya itu seperti itu. Walhasil, begitu masuk ke masjid, sudah penuh, Pak. Lalu beliau sendiri gimana? Ya di belakang, di luar. Di luar sholatnya itu. Mendengar khutbah sampai sholat, ya panas-panasan di luar. Itu. Nafas Islam memang betul. Nah ya, pemandangan seperti ini belum pernah saya saksikan di negeri ini kan. Ya, kita selalu ada saf pertama, saf kedua, malah 2 saf itu dikhususkan, Pak.
Alasannya ketika saya tanya kenapa? Ya security. Oh, saya paham. Memang kalau orang banyak salah itu memang harus dijaga. Baik, saya cerita, Pak. Saya cerita tentang Sayyidina Umar radhiyallahu an. Hadirin kenal Sayyidina Umar? Kenal di mana? Sa-RT? Ya, tahulah ceritanya. Ini salah satu kisah yang pernah saya baca, Pak, tentang beliau ya. Waktu beliau menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Goyang itu dua negara adidaya pada waktu itu, Persia dan Roma. Maka Kaisar Romawi kemudian memerintahkan beberapa utusannya untuk menemui Umar bin Khattab di Madinah. Untuk tujuan apa? Ya, melakukan kontak pertama untuk terjadinya hubungan bilateral antara Khalifah Umar dengan Kaisar Romawi. Memang umat Islam lebih dekat dengan bangsa Romawi, Pak, daripada bangsa Persia pada waktu itu. Makanya ketika terjadi perang antara Roma dan Persia dan Roma dikalahkan, maka umat Islam menjadi sedih, Pak. Loh, kenapa harus sedih umat Islam? Yang perang kan mereka gitu. Umat Islam pada waktu itu berharap Roma yang menang. Kenapa? Orang Roma itu kebanyakan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani kebanyakannya. Sementara orang Persia itu penyembah api. Jadi suatu saat nanti kita akan merasakan, Pak, sekarang pun mungkin kita akan jauh lebih dekat dengan bangsa lain daripada bangsa Persia. Yang sekarang mereka menganut agama yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi itu. Sedihlah umat Islam itu. Atas kesedihan umat ini Allah kemudian menghibur mereka dengan turunnya ayat pertama Quran surat Ar-Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalbihim sayughlabuna ba'da sinin. Ini salah satu ayat yang mukjizat Al-Quran. Karena ayat ini menjelaskan tentang peristiwa yang bakal terjadi di kemudian hari. Sayughlabuna. Ya. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Rum oleh bangsa Persia. Dan mereka setelah kekalahannya ini, kelak akan terjadi lagi perang di antara mereka. Dalam perang itu, orang Persia yang bakal dikalahkan oleh orang Romawi. Senang hati umat Islam. Panglima perang mana yang bisa mendeteksi seperti ini, Pak? Ini harusnya cukuplah untuk mengantarkan kita semakin yakin bahwa Al-Quran memang benar-benar firman Allah. Enggak mungkin Rasulullah bisa memprediksi seperti itu. Panglima perang mana? Pada saat orang Roma sedang hancur-hancurnya, kata Allah, kelak akan terjadi perang lagi dan dimenangkan oleh orang Roma. Bagaimana kalau kemudian terjadi perang kemudian dan ternyata orang Roma kalah lagi? Al-Quran segera akan ditinggalkan. Ternyata salah. Atau tidak pernah terjadi lagi perang. Maka Al-Quran akan segera ditinggalkan. Dan itu tidak akan pernah terjadi karena yang menyatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menyaksikan itu, janji Al-Quran ini. Karena perang kemudian terjadi antara Persia dan Roma 10 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dan terbukti benar bahwa orang Roma yang benar, yang menang itu. Jadi ini mukjizat Al-Quran baru bisa dibuktikan sekian tahun kemudian. Datanglah utusan Kaisar Romawi ke Madinah, Pak. Begitu ketemu penduduk Madinah, lalu mereka mengatakan, "Aina mulukukum?" Di mana raja kalian? Kami ingin menemuinya. Kami diutus Kaisar Romawi untuk menemui yang bersangkutan. Dijawab oleh penduduk Madinah yang kebetulan ditemui oleh utusan Kaisar Romawi ini, "Laisa lana malik." Kami enggak punya raja. Kami hanya punya seorang pemimpin dengan gelar Amirul Mukminin. Umar keberatan diberi gelar khalifah. Karena beliau merasa bukan khalifah. Khalifah yang jadi khalifah itu Abu Bakar, pengganti Rasulullah. Kalau beliau mau dijuluki harusnya beliau adalah khalifah Rasul. Maka beliau lebih suka dijuluki dengan Amirul Mukminin. Kami tidak punya raja, kami hanya punya seorang pemimpin dengan gelar Amirul Mukminin, namanya Umar bin Khattab. Ya itu maksud kami, yang itu, kata si utusan Romawi itu. Di mana istananya? Penduduk Madinah itu kemudian menjawab, "Maaf Tuan, pemimpin kami tidak punya istana." Lalu mungkin ada villa dia. "Oh maaf Tuan, pemimpin kami tidak punya villa, tempat peristirahatan dan sebagainya itu. Jadi di mana kami mau bisa menemuinya?" Kata utusan Romawi. "Ah, kalau itu Tuan, maka kami akan mengantarkan Tuan untuk bisa menemui beliau. Mari ikut kami." Jalan mereka. Makin lama berjalan, makin jauh dari perkotaan, makin mendekati perkebunan kurma. Marahlah utusan Romawi itu. "Kalian membawa kami kemana?" Kata penduduk Madinah, "Bukankah tadi tuan-tuan ini ingin menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab?" "Betul, kita sedang menuju ke sana." Akhirnya sampailah mereka di salah satu kebun kurma. Lalu penduduk Madinah itu berkata kepada utusan Romawi itu, "Tuan-tuan, adakah tuan-tuan melihat seorang pria dengan dada telanjang yang sedang tidur di bawah pohon kurma itu?" "Ya, kenapa?" kata mereka. "Itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tidur sendiri di bawah pohon kurma tanpa seorang pengawal pun." Amirul Mukminin. Maka utusan Romawi itu geleng-geleng kepala. Mereka membayangkan akan menemui nama besar Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu di sebuah istana, sedang duduk di singgasana yang empuk, di sekelilingnya ada wanita-wanita setengah telanjang kekituan itu. Lalu kemudian di sekeliling istana itu penjagaan yang luar biasa gitu kan, yang standby 24 jam itu. Itu bayangan mereka. Ternyata yang ditemui nama besar yang menggetarkan dua negara adidaya pada waktu itu, Persia dan Roma, itu sedang tidur sendirian dengan dada telanjang tanpa seorang pengawal pun. Begitu Umar bin Khattab terbangun, sempat melihat mereka sedang geleng-geleng kepala itu. "Kenapa?" kata Umar, "ada apa?" "Kami semakin yakin memang Anda seorang pemimpin besar. Inilah yang tidak pernah bisa dirasakan oleh pemimpin kami di Romawi. Pemimpin kami di Romawi itu nggak bisa tidur seperti ini.
Dia harus tidur di sebuah di sebuah kasur yang paling empuk, kalau perlu pakai bulu angsa yang nomor wahid lah itu ya. Dan di sekelilingnya wanita-wanita seperti itu. Dan sekeliling istana itu penjagaan yang ketat. Kenapa? Karena kaisar kami itu orangnya sangat zalim. Maka dia sangat takut oleh rakyatnya sendiri yang dizoliminya itu. Maka dia perlu dijaga. Sementara Anda yakin Anda sudah melaksanakan kewajiban Anda sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya. Anda yakin tidak ada satupun rakyat yang Anda zolimi. Maka apa yang Anda takutkan? Tidak ada. Anda bebas tidur sendirian tanpa pengawal seorang pun itu. Benar hadirin, Umar bin Khattab radhiyallahu an akhirnya wafat karena ditusuk dari belakang. Saat beliau baru mau memulai, sedang memulai mengimami sholat berjamaah. Seseorang tiba-tiba menusuknya dari belakang. Dengan beberapa tusukan, langsung beliau terkapar. Beberapa sahabat langsung mengangkatnya, mengeluarkan beliau dari masjid. Hanya 2 pertanyaan beliau. Ketika beliau dalam keadaan sedang menjelang sakaratul mautnya. Pertanyaan yang pertama, di mana putra saya Abdullah? Dia menanyakan anaknya, Pak. Saya hadir di sini, ayah, kata anaknya. Abdullah, masuk kembali ke masjid. Teruskan sholat berjamaah. Dia tidak ingin kondisi dia yang seperti itu menyebabkan sholat berjamaah harus tertunda. Allahu Akbar. Mungkin kalau kita seorang ayah pada saat seperti itu, kita akan panggil anak-anak kita supaya tidak meninggalkan diri kita gitu. Atau menjerit-jerit, menangis, ayah sedang dalam keadaan sakaratul maut, nak tolong gimana, mungkin begitu. Sehingga anaknya ini tidak sempat menyaksikan saat beliau itu meninggalkan alam dunia yang fana ini. Imami segera sholat berjamaah. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang telah mengkhianati saya? Dijawab oleh para sahabat, sudah berhasil kami tangkap Amirul Mukminin Abu Lu'lu. Abu Lu'lu menurut riwayat adalah seorang Persia, Pak. Penyembah berhala, bukan seorang muslim. Maka begitu dia mendengar yang mengkhianati dia adalah Abu Lu'lu, dia ulurkan tangannya dan mengatakan, alhamdulillah ya Allah, kalian kelak akan menjadi saksi di yaumil akhir nanti di hadapan Allah. Yang mengkhianati saya bukan seorang muslim, tapi seorang kafir. Dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Andai kata yang mengkhianati dia seorang muslim, berarti dia sebagai Amirul Mukminin gagal menjadi pemimpin. Karena ada seorang muslim yang merasa terzolimi. Allahu Akbar. Kapan kita bisa punya seorang pemimpin seperti ini? Hanya ketika orang itu betul-betul menjadikan Allah sebagai tujuannya. Dan syariat Allah menjadi pedoman hidupnya. Saya bukan seorang pemimpin, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang fakir gitu. Kadang-kadang ada orang sering bertanya, saya seperti biasa seperti ini datang sendiri, Pak. Saya datang untuk pengajian malam hari, sering saya datang sendiri, saya nyetir sendiri. Orang lalu bertanya, kenapa sendirian, Pak?
Padahal saya sering membongkar aliran-aliran sesat, banyak aliran sesat yang saya bongkar gitu. Sebaiknya ada yang ngawal lah gitu. Apa yang saya takutkan, saya tidak ada, insya Allah. Saya merasa yang saya lakukan benar. Masa Allah tidak melindungi saya? Andai kata Allah pun izinkan orang-orang kafir atau orang-orang yang sesat itu kemudian dendam pada saya dan membunuh saya, Allah izinkan. Insya Allah saya akan bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan saya mati di jalan yang benar dari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang harus saya takutkan? Indah Pak, ketika Islam itu menjadi pedoman hidup. Indah ketika Allah itu menjadi tujuan hidup. Maka persatuan ini akan terbentuk dengan sendirinya. Memang ada tempat yang istimewa Pak di masjid ini. Tempat satu-satunya yang istimewa di masjid ini tempat imam. Itu. Coba lihat makmum itu ya. Makmum paling kebagian setengah meter lah ya. Rapatkan saf, luruskan. Kalau itu makmum itu kan cuman kebagian segitu ewang tempatnya itu. Imam sendirian Pak sebesar itu Pak. Makmum lantainya cuman ini Pak, imam sejadah. Saya lihat di masjid-masjid itu kalau makmum pakai karpet, mesti imam karpet plus sejadah. Ada juga sudah pakai karpet, pakai sejadah juga makmum itu. Biasanya sejadah imam paling tebal. Tidak ada sejadah yang paling tebal. Maka untuk imam 3 sejadah ditumpukin. Lihat ini Pak. Sudah sejadah setebal itu masih ada lagi sejadah lagi. Posisi imam ini posisi empuk Pak. Was. Punya kamar samping kanan itu ada kamar Pak untuk leha-leha gitu ya itu. Makmum ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16 lampu untuk seluruh jamaah yang entah ini bisa 1000 berapa ini, 1500 lebih mungkin di ruangan ini. 16 lampu. Imam 2 lampu untuk imam khusus Pak. Yang lain tembok biasa, imam marmer Pak. Pokoknya tempat imam ini istimewa Pak. Istimewa, sangat istimewa. Tapi siapakah yang berhak menempati posisi imam ini? Bukan hanya orang Jawa Pak. Sehingga syaratnya harus orang Jawa, enggak ada Pak. Atau syaratnya harus orang Sunda misalnya, enggak. Siapa saja yang dianggap oleh umat memang dia pantas untuk menjadi imam, layak menjadi imam. Dan saya belum pernah melihat posisi imam ini diperebutkan orang. Sehingga sebelum azan itu, azan masih lama Pak. Azan masih lama. Ini kampanye sudah mulai Pak. Padahal zuhur kan masih lama, ini kampanye mulai dari pagi Pak. Pilih saya jadi imam. Lalu foto-foto calon imam ditempelin di sekitar masjid itu. Dan begitu sampai sudah azan menjelang qomat, berkelahilah antara pendukung partai yang satu dan dengan pendukung imam yang lain itu kan, berkelahi itu. Sampai terlambatlah sholat gara-gara terjadi perkelahian itu antara pendukung imam yang satu dengan pendukung imam yang lain.
Belum pernah terjadi saya persaksikan di masjid. Malah yang sering kali saya jumpai di masjid itu saling dorong, Pak. Mengapa? Lalu yang satu yang terdorong itu dorong lagi yang lain. Apa aja lah ya. Memang saya betul paling tua di antara kalian, paling senior lah. Tapi kan bacaan saya nggak sebaik kalian. Sudah saudara aja coba. Yang benar saja saya yang muda mengimami bapak yang lebih tua, nggak pantas lah Pak. Ayo Pak lah. Ayo emang nggak bisa mangga itu. Itu asas musyawarah untuk mufakatnya wa amruhum syura bainahum wasawirhum fil am terwujud Pak dalam pemilihan imam di masjid itu. Lalu siapa nanti yang terpilih jadi imam? Yang paling banyak kedorong, Pak. Dorong. Tahu-tahu dia sudah di depan saja kan, sudah di posisi sejadah imam itu. Masih membalik lagi ke dia ke belakang. Dia lihat ada yang pakai topi haji, Bapak aja lah. Mangga saya mangga. Sampai nambah lagi setengah menit lagi itu. Sehingga ibu-ibu yang di belakang itu lalu protes, ini jadi apa enggak kita sholat ini? Ayo saja saling dorong dari tadi itu. Indah Pak, indah sekali ya. Ketika Allah jadi tujuan, syariat Allah menjadi pedoman. Indah semuanya itu. Dan saya belum pernah ada misalnya terjadi demonstrasi Pak, ibu-ibu menuntut haknya, hak emansipasi, hak gender. Masa katanya dari dulu belum pernah ada imam wanita? Jangankan imam katanya, saya berkali-kali datang ke masjid paling duluan. Tetap saja di belakang. Jangankan jadi imam, azan saja muazzin belum pernah wanita. Pada berapa banyak wanita yang ilmunya lebih dari pria, yang suaranya lebih indah daripada pria. Kenapa tidak pernah menjadi imam? Demonstrasi itu dengan alasan hak emansipasi dan nggak pernah terjadi Pak di masjid itu. Semua taat dengan syariat Allah Pak. Kenapa katanya imam pria kalau membetulkan makmum pria kalau membetulkan imam yang salah itu dengan subhanallah? Kenapa wanita dengan menepuk tangan? Apakah Islam ini membedakan pria dan wanita? Nah, itu muncul pertanyaan itu kan. Dan biasanya kalau muncul pertanyaan itu cepat saya jawab itu. Jelas Islam membedakan pria dan wanita. Kenapa? Karena menurut Islam pria dan wanita itu beda Pak. Pria itu laki-laki menurut Islamnya, dan wanita itu perempuan. Ini orang yang ingin menyamakan pria dan wanita, menurut saya orang yang sudah mulai nggak beres itu. Ini saja sekarang kita lihat pria, yang ini pria kan semua kan, ini kan wanita semua. Beda pria dan wanita itu. Jadi pasti akan dibedakan oleh Islam. Dalam hal-hal tertentu yang memang tidak mungkin disamakan. Ada yang sama Pak, sama-sama punya hak membetulkan imam yang salah. Sama punya hak Pak. Cuman cara saja yang berbeda. Lah pertanyaannya kenapa caranya harus dibedakan? Nah ini ada persoalan lain. Sambil contoh begini, ketika imam salah, lalu makmum pria membetulkan dengan mengatakan subhanallah, terganggu gak ibu-ibu yang di belakang? Mendengar suara laki-laki ngomong subhanallah, terganggu gak? Enggak, suara laki itu enggak aneh. Nah sekarang imam salah, wanita di belakang membetulkan dengan menepuk tangan. Terganggu bapak-bapak? Enggak akan. Tapi coba sekarang wanita di belakang juga
membetulkan imam yang salah dengan subhanallah. Sudah di belakang lagi, subhanallah. Saya khawatir bapak-bapak yang di belakang itu terus pada ngelihat ke belakang, Pak. Tuh eta sora, lihat ke belakang itu. Yang di sebelahnya yakin betul bahwa ngelihat ke belakang itu batal sholat, makanya dia tetap bertahan untuk tidak melihat ke belakang kan. Cuman penasaran, makanya dia nanya, saha cina itu, siapa itu? Eta si ibu eta cina yang baru itu yang di RT 2. Yang di sebelahnya kemudian mengingatkan bahwa kita sedang sholat. Ngomong dan ngobrol seperti itu jelas batal, kata yang sebelahnya itu. Dia mengingatkan, Pak. Yang di sebelahnya lagi kesel, loh kenapa jadi mengingetin ke saya, kan yang ngobrol dia bukan saya, kata dia itu. Oh serame paling silitu doh. Akhirnya imam yang kesel, guys cara rempe KB cek imam. Kacau, Pak. Coba sekarang ibu-ibu yang jadi imam, di belakang bapak-bapak jadi makmum, nggak akan beres sholat bapak-bapak itu. Imam dari tadi sudah ruku, ya can ruku keneh wae. Indah, Pak. Ya. Kenapa? Karena orang tidak ada yang berambisi. Kenapa? Tujuannya ingin mencari ridha Allah. Siapa saja yang jadi imam, Pak. Resikonya kan berat itu. Dia harus berhadapan di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia salah mengimami itu. Jadi kacaunya kita umat Islam itu ketika sudah tujuan sudah salah, Pak. Sudah bukan lillahi ta'ala. Kenapa enggak berebutan posisi imam itu? Enggak ada duitnya, Pak. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah, duitnya teu aya. Ingin bukti ini pernyataan saya ini benar atau tidak? Coba sekarang umumkan oleh Istiqomah supaya dimuat besok oleh koran-koran yang ada di media sosial juga gitu. Umumkan bahwa di Masjid Istiqomah Bandung kami DKM mengumumkan bahwa siapa-siapa yang menjadi imam sholat fardu, terserah apakah itu subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya, sekali mengimami sholat dijanjikan 400 juta. Hebat kalau tidak berkelahi lagi, Pak, untuk jadi imam itu. Insya Allah, wah ada yang nggak pernah ke masjid, nutatono di mana, pilih saya jadi imam, lalu itu dikadeku saya, mulai mana politik itu, kalau perlu 200 juta dia bagi-bagilah, yang penting 400 sudah pasti dari tangan kan itu. Mulai kacau ketika tujuan sudah bukan lillahi rabbil alamin. Nah, kembali kepada pemilihan imam, ini bukan pemilihan yang lain, Pak, ya, ini imam. Ketika kita memilih imam itu kita akan memilih yang terbaik, Pak. Ya kan? Yang terbaik yang harus kita pilih itu. Loh, bagaimana kalau tidak ada yang baik? Si ini tidak baik, si anu tidak baik, si itu juga tidak baik. Ada 5 orang mau sholat, 5-5-nya bacaannya tidak baik. Ini kalau dalam imam sholat ya, bacanya semuanya tidak baik. Lalu kita harus bubar. Yang 5 itu bubar. Sudahlah kalau gitu nggak usah sholat berjamaah, nggak ada yang pantas jadi imam. Jadi ya kita sholat masing-masing aja kalau gitu. Berarti sholat masing-masing dengan masing-masing tidak baik. Maka yang harus dilakukan tetap laksanakan sholat berjamaah itu. Lalu imamnya pilihlah dari yang tidak baik itu yang rada baik. Yang rada baik dari yang 5 yang tidak baik semua. Nurada ecrek seetik. Jadi jangan bubar, Pak.
Nah, kita mungkin sekarang nanti akan dihadapkan dengan pilihan seperti itu. Ini nggak baik, itu juga nggak baik. Lalu kita mau pilih yang mana? Sudah, jangan milih golput. Saya setuju, Pak. Setuju golput. Kalau misalnya yang mau kita pilih itu sama tidak baiknya. Milih ini dan ini sama, itu sama-sama tidak baik, Pak. Maka golput bisa saja, Pak. Atau sambil merem gitu milihnya. Pejamkan. Nah, saya setuju itu. Tapi kalau kita misalnya melihat dari pilihan-pilihan yang ada itu, ada yang tidak baik, ada yang juga tidak baik pisan. Maka wajib memilih yang tidak baik itu. Wajib, Pak, memilih yang tidak baik itu. Sebab kalau nanti terjadi golput, kita tidak memilih, lalu akibat golputnya kita itu terpilihlah yang tidak baik pisan. Kita telah berdosa, Pak, telah memilih, telah membuat yang tidak baik pisan itu, akhirnya jadi terpilih. Harus memilih. Nah, bagaimana kita sekarang mengukur mana yang tidak baik, mana yang tidak baik pisan? Semuanya keluar masuk pesantren. Semuanya seperti mencintai umat, mencintai ulama, seperti memperhatikan umat. Akan kita punya rekam jejak. Kita tahu rekam jejaknya itu kan. Apalagi kalau yang bersangkutan pernah jadi imam, pernah jadi pemimpin. Nah, kalau dia waktu jadi imam sudah sering kentut, sudah sering kentut itu, sudah batal sebenarnya keimamannya itu, masa juga harus kita pilih, Pak? Ya kan itu. Jangan sekali-sekali memilih pemimpin yang sering kentut. Yang kita tahu dia sering kentut, tapi dia tidak ngaku, melanjutkan saja keimamannya itu. Padahal dia sudah jelas. Walaupun tidak keluar suara kentutnya itu, ya, paling tidak adalah terasa aroma dari depan itu kan itu. Cuma dia nggak ngaku, Pak. Kalau dia seorang imam yang betul-betul bertanggung jawab pada Allah, mestinya dia harus minggir dan menyerahkan pada yang di belakangnya untuk menggantikan. Ini nggak mau, Pak, nggak mau. Padahal kita tahu, ya jangan dipilih lagi lah. Dipilih lagi kalau gitu. Nah, seorang imam itu dia harus terpilih tanggung jawabnya kepada Allah. Karena itu dia harus bisa memimpin yang dipimpinnya umatnya. Dia punya hak untuk memimpin, Pak. Coba luruskan Raf. Ini coba maju ke depan, yang kecil coba ke belakang ini. Dia harus mengatur, Pak. Dan umat itu, jemaah yang sholat, itu harus mau diatur oleh imam. Selama imam itu taat pada Allah dan Rasul. Nanti baca An-Nisa 59. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ketika Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat pada Allah, itu dengan fi'il amar, kata perintah ati'u, taatlah kalian pada Allah. Dia kalimat yang sempurna, Pak. Kalau kita penggal kalimat itu, kita faham maksudnya. Taatlah kalian kepada Allah, jelas kan? Lalu taatlah kalian kepada Rasul, kalimat sempurna. Kalau kita pisahkan itu dari ayat itu kan, kita penggal ayat itu, faham kita maksudnya, itu kalimat sempurna. Tapi ketika Allah memerintahkan agar kita taat pada ulul amri, pemimpin, silakan Bapak Ibu baca. Tidak ada kata ati'u, Pak. Tidak ada kata ati'u, tidak ada kata ati'u, fi'il amar ati'u itu. Yang ada wa ulil amri. Sehingga kalau kita penggal itu urusan kepemimpinan, kita penggal di ayat itu, nggak ngerti kita maksudnya. Dan pemimpin yang berasal dari kalian, maksudnya dari orang mukmin.
Maksudnya apa? Dan pemimpin yang berasal dari kalian itu, ya kita harus taat. Di mana kata perintah taatnya? Tidak ada. Berarti waw itu waw ataf, Pak. Mengikuti kepada yang disebut sebelumnya. Artinya kata para ulama, taat kepada ulul amri itu selama si ulul amri itu taat pada Allah dan Rasul. Dia nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Maka pemimpin yang harus kita pilih itu paling tidak yang mau taat pada Allah dan Rasul. Dari mana kita mau tahunya bahwa dia taat pada Allah dan Rasul? Ya paling tidak jangan seperti beli kucing dalam karung lah itu ya. Paling tidak ada sudah kesepakatan misalnya ini. Hitam di atas putih. Kalau saya jadi terpilih, maka janji saya adalah ini. Enggak hanya sekedar janji yang lepas saja dalam kampanye, Pak. Itu enggak bisa kita pegang. Minimal kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia sudah berjanji, sudah melakukan kontrak politik. Dia akan melakukan ini kepada Islam dan dia ini kepada umat Islam. Karena itu wajarlah saya pilih. Bahwa setelah saya pilih ternyata juga meleset, saya paling tidak harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pada saat saya membuat keputusan, saya sudah benar. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita harus ingin seorang imam itu imam yang seperti dalam waktu sholat. Kalau salah bisa diperbaiki, Pak. Dan saya belum pernah melihat di masjid itu ada imam bandel. Jelas salah si imam itu. Masa baru serakaat sudah tahiyat? Makmum sudah ribut itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tetap saja tahiyat, Pak. Sambil dalam hati dia mengatakan, saya imam. Cek saya tahiyat sia sadarea. Wah itu dia nggak peduli orang mau ngomong apapun juga. Merasa dia paling berkuasa. Ah ini bahaya, Pak. Bahaya kalau kita punya imam seperti ini. Tapi kalau imam yang tanggung jawab pada Allah, dia malah akan minta untuk diperbaiki kalau dia salah. Maka pidato Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika jadi khalifah apa? Ayuhan nas inni wulitu alaikum. Wahai saudara-saudaraku, sekarang saya menjadi pemimpin di antara kalian. Karena kalian yang telah mengangkat saya. Tapi tolong jangan kalian anggap saya yang paling terbaik di antara kalian. In ahsantu, seandainya nanti saya berbuat baik dan benar menurut Allah dan Rasul, apa alasan kalian untuk tidak mendukung saya? Kalian harus mendukung saya. Tapi kalau nanti dalam kepemimpinan saya menyalahi ketentuan Allah dan Rasul, fakawimuni, tegur saya. Kalau perlu jatuhkan saya dari jabatan ini. Itu seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada Allah. Ketika Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, beliau meniru pidato itu, Pak. Jika nanti saya salah, tegurlah saya. Salah menurut Allah dan Rasul, tegur saya. Kalau sekarang mungkin plus aturan negara, tegur saya. Berdiri sekelompok pemuda, Pak. Mereka menghunus pedang mereka, Pak. Sambil kemudian mereka mengatakan, "Hei Umar," bukan Amirul Mukminin balah itu. Mereka menyebut nama Umar saja para pemuda itu. "Hei Umar, kami siap menegur Anda dengan pedang-pedang kami jika Anda nanti menyalahi Allah dan Rasul." Wah, lamun aya nanuki aya apa beak meureun pemuda itu. Umar bin Khattab malah mengulurkan tangannya sambil mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah telah ada sekelompok pemuda yang siap menegur Umar dengan pedang mereka kalau sampai Umar melakukan kesalahan." Bersyukur dia kepada Allah, Pak. Dan nanti terbukti ini bukan janji kampanye, Pak. Beliau waktu itu sudah menjabat. Nanti yang menegurnya itu seorang nenek-nenek, Pak.
Selesai sholat zuhur, beliau punya ide untuk membuat batasan mahar. Setelah beliau jadi khalifah, bagaimana kalau kita buat batasan mahar itu supaya jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Sekarang maksimalnya berapa, minimalnya berapa? Berdiri seorang nenek-nenek. Apa yang Anda maksud, Umar? Al-Quran dan Sunnah tidak membuat batasan, menyerahkan kepada masing-masing calon mempelai pria dan wanita itu untuk bermusyawarah. Kok bisa-bisanya Anda membuat aturan menyalahi Quran dan Sunnah? Apa jawab Umar? Asabatim ra'atun wa akhta Umar. Benar yang dikatakan nenek itu. Ide Umar yang salah. Maka sekarang saya kembali kepada Quran dan Sunnah. Tinggalkan ide saya itu. Itu. Tanggung jawabnya kepada Allah, Pak. Maka seorang imam kita lihat siap untuk malah bersyukur kalau ada orang yang memperbaiki, Pak. Dan cara memperbaikinya juga memang sudah Allah atur dengan kalimat yang indah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bukan gini, imam salah. Maha Suci Allah. Masa sih ada imam tersinggung disebut subhanallah? Tapi si imam akan sadar bahwa dirinya salah ini. Maka dia akan koreksi, apa kesalahan saya? Kecuali ya kalau imamnya nggak sadar-sadar. Dan ini pernah dialami, Pak, oleh seorang ustadz. Lebih baik saya nggak sebut namanya. Karena ustadz itu, kalau saya sebut namanya mungkin mayoritas tahu. Karena dia sering ceramah termasuk di Istiqomah ini dulu. Sekarang agak jarang mungkin. Dia yang cerita kepada saya, Pak. Suatu kali dia diminta untuk jadi imam sholat di Unpad di Pati Ukur. Beliau hanya imam, khotibnya katanya dari Surabaya. Rakaat kedua dia baca sabbihis. Sabbihis marabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Subhanallah, kata makmum yang di depan terutama itu. Dia bingung, apa salah saya? Hanya dia balik lagi. Sabbihis marabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Subhanallah. Tambah bingung dia. Maka yang ketiga kalinya dia sedikit dieja lah gitu. Sabbihis marabbikal a'la. Akhirnya nyeletuklah salah seorang makmum yang di depan itu. Al-Fatihah acan. Maksudnya Al-Fatihah belum ya, dalam bahasa Sunda itu ya. Al-Fatihah acan. Jadi rupanya, oh iya ya Allah. Baru dia teringat, jadi rupanya dia itu cerita kepada saya, jadi dari sehari sebelum mengimami itu dia sudah mulai merencanakan gitu kan. Nanti waktu jadi imam mau baca apa gitu kan. Maka rencananya ya rakaat kedua itu mau baca sabbihis. Jadi yang di benak dia itu sabbihis, Pak. Yang rekaman otaknya itu rakaat kedua itu sabbihis. Makanya begitu naik rakaat kedua langsung sabbihis marabbikal a'lal ladzi. Subhanallah, nggak ngerti apa kesalahannya. Baru dia mengerti setelah ada yang mengatakan Al-Fatihah acan. Oh iya ya Allah. Memang betul Al-Fatihah itu belum. Baru akhirnya dia baca Al-Fatihah, lalu dia baca sabbihis dan selesai. Ada jemaahnya yang mungkin mau nanya ke yang bersangkutan nggak enak, akhirnya nanya ke saya. Bagaimana itu sholat Idul Fitri, sah atau tidak? Saya bilang sah. Kan akhirnya imam baca Al-Fatihah, baca Pak. Baca sabbihis, baca. Ya sudah, saya bilang selesai. Lalu gimana katanya hukum si makmum yang mengatakan Al-Fatihah acan itu? Ya, saya bilang dari bacaan saya 4 mazhab dalam Islam, dia selamat oleh mazhab Maliki, Pak. Imam Malik berpendapat boleh seorang makmum mengeluarkan kalimat lain di luar bacaan subhanallah untuk membetulkan imam yang salah jika si imam itu nggak ngerti-ngerti. Subhanallah, subhanallah, nggak ngerti-ngerti apa kesalahannya. Maka boleh si makmum mengatakan Al-Fatihah acan itu. Memang sebaiknya dia tuh harusnya
nyebutnya Al-Fatihah. Nah, gitu saja, jangan pakai acan. Jangan pakai acan, Pak. Al-Fatihah itu. Tapi karena sudah terucap juga acannya, nggak ada masalah. Bahkan kata Imam Malik, si makmum inilah yang sebenarnya telah menyelamatkan sholat. Dia jadi pahlawan, Pak. Kalau nggak dia kan mungkin hancur itu sholat. Dia pahlawan, Pak, dapat pahala malah. Oh, ya alhamdulillah, kata yang bertanya pada saya itu. Lalu datang lagi pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya si makmum yang ketawa, katanya, Pak. Maksudnya gimana? Saya bilang, iya, ketika si makmum yang satu bilang Al-Fatihah acan, berapa saf di depan tuh pada ketawa semuanya, Pak. Ya seperti tadi bapak-bapak dan ibu-ibu saja mungkin ketawa gitu. Gimana hukum sholat mereka? Nah, saya bilang, sejauh yang saya tahu dari pandangan 4 mazhab, semua batal yang ketawa itu. Jadi yang boleh itu hanya senyum, Pak. Senyum tidak membatalkan sholat. Nangis sampai mengeluarkan suara misalnya, terseduh-seduh, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tertawa sampai keluar suara, batal itu. Jadi semua yang tertawa itu batal semua. Jadi si makmum yang ngomong Al-Fatihah acan itu jadi pahlawan, menyelamatkan sholat, sekaligus menjerumuskan yang dua yang pada ketawa itu. Mudah-mudahan itu jadi 50-50 lah mungkin itu ya. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan mereka kan, karena mereka tertawa mungkin sudah otomatis, Pak, bukan disengaja ingin ketawa. Ya Allah lah nanti akan mempertimbangkan itu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita sudah melewati semestinya. Apa yang ingin saya sampaikan, marilah kita kembali pada Quran dan Sunnah. Mari kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, dan mari kita jadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk ketika kita harus memilih seorang pemimpin. Jangan pernah dianggap enteng, Pak. Seorang pemimpin, ini terakhir, bagian terakhir tolong dicamkan, Pak. Seorang pemimpin, kalau dia kemudian adil dalam kepemimpinannya, kata Rasul, dia adalah orang pertama dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka ketika Bapak Ibu memilih seorang pemimpin yang akhirnya membawa kemaslahatan hidup dalam ridha Allah, lebih baiklah dari kondisi sebelumnya. Kita nggak pernah bermimpi utuh gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu akan memperoleh pahala dari Allah. Setiap pemimpin itu dapat pahala karena kebaikannya di jalan Allah. Ibu bapak pun akan mendapat pahala karena telah mengantarkan dia untuk menjadi pemimpin. Sebaliknya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Dulaimi, dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, sittatun yadkhulunan nar qoblal hisab bisittatin. Ada 6 kelompok manusia yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Padahal dia umatku, bukan orang kafir. Maka Allah tidak akan lagi mempertimbangkan apakah dia pernah sholat, apakah dia dulu pernah haji. Nggak ada gunanya itu dihisab. Dosa dia terlalu berat untuk diimbangi oleh ibadah yang cuma seperti itu. Siapa orang pertama itu? Al-umara biljur, kata Rasul. Para pemimpin karena kezalimannya. Bayangkan menzolimi seekor kucing, seorang wanita dalam hadis Bukhari masuk neraka. Kucing gak punya salah, dipukul, dianiaya, setelah itu dimasukkan ke dalam kandang, tidak diberi makan dan minum sampai matinya. Masuk neraka karena menzolimi seekor kucing. Bagaimana kalau menzolimi seorang manusia? Bagaimana kalau yang dizolimi sekian ribu, sekian juta manusia? Mau pada masuk surga dari pintu yang mana? Maka pemimpin yang zolim menjadi orang pertama dari umatku yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Persoalannya, bagaimana kalau kita justru yang telah mengangkat dia menjadi pemimpin? Apakah kita tidak ikut bertanggung jawab untuk semua itu? Berhati-hatilah dalam menentukan pilihan, supaya kita tidak harus ikut bertanggung jawab
di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.